Berbicara masalah ruang penyimpanan data, maka kita akan berbicara masalah bentuk komunikasi di masa mendatang. Data-data ini digunakan sebagai media di masa mendatang dalam mengingat seluruh aktivitas dari umat manusia. Hal ini memungkinkan bentuk komunikasi di lintas waktu dan lintas generasi. Dan dengan hal ini memungkinkan cucumu akan mengetahui bagaimana kehidupanmu sewaktu muda dulu. Nah, dalam metode penyimpanan data yang raksasa tentunya, indikatornya tentu adalah kapasitas data, mekanisme pembacaan data, dan tentu yang tidak kalah penting dari semua itu adalah biaya dari penyimpanan tersebut. Nah, ini adalah server Facebook yang terletak di Swedia. Memiliki luas sekitar 27.000 meter persegi atau sekitar 3,7 kali lapangan sepak bola sebagai storage centernya. Dengan kapasitas data ini yang dapat ditampung sekitar 180 petabytes, dan dengan model sekarang, maka setiap kali penambahan kapasitas data raksasa akan menambah ruang untuk penyimpanan infrastruktur storage data center yang lebih luas. Dan ketahuilah, ini menjadi masalah baru untuk dunia modern. Pernahkah kamu mendengar DNA sebagai media penyimpanan baru? Hasil eksperimen dari tim peneliti University of Washington yang diperlihatkan pada pertemuan tahunan American Chemical Society mengungkapkan bahwa penyimpanan di dalam DNA manusia sudah sangat memungkinkan dewasa ini. Bahkan, metode penyimpanan ke dalam DNA bisa bertahan hingga 2000 tahun tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Ilmuwan dari University of Washington mengerjakan proyek yang berpotensi mengubah cara manusia untuk menyimpan data selama-lamanya. Tim yang berisi komputer saintis, ahli elektro, serta tim ahli biologi menemukan teknik pembuatan untuk mengemas data dalam DNA. Dengan metode teknologi ini, kemungkinan kamu di masa mendatang tidak akan membutuhkan flash disk, hard disk, atau sejenisnya. Kamu bisa memanfaatkan DNA-mu sebagai media penyimpanan data, foto, video, dan lain sebagainya. Atau mungkin kamu butuh sejenis barcode yang bisa memindai data-data tersebut ke device kamu. Jika memang demikian, itu akan mengingatkan kita dengan film Dio Crazy tahun 2006, di mana ada seorang pria yang tidur selama 500 tahun, yang dimana dia terbangun di tahun 2505. Dan saat itu, semua manusia diceritakan dalam film tersebut menggunakan barcode dalam transaksinya. Microsoft adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia akan meminta bantuan alam untuk penyimpanan data digital mereka. Mereka berpaling kepada DNA, yakni molekul yang membawa instruksi genetik untuk pertumbuhan, perkembangan, fungsi, serta reproduksi bagi semua makhluk. Doug German, seorang arsitektur komputer mitra Microsoft Research, dalam MIT Technology Review mengungkapkan bahwa perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat itu akan memulai memanfaatkan untaian DNA sebagai media penyimpanan data mulai akhir 2020. DNA itu akan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem cloud Microsoft. Kerman mengatakan, mereka akan membentuk sistem proto-komersial yang dikembangkan dalam 3 tahun guna menyimpan sejumlah data dalam DNA di salah satu pusat data dari Microsoft. Nah, untuk sekarang, kendala terbesar bagi teknik storage berbekal DNA ialah besarnya biaya dalam masalah efisiensi yang dibutuhkan dalam memproduksi DNA sintetis, serta proses penempatan datanya, terutama di skala besar. Namun para peneliti ini percaya kesuksesan mereka membuktikan tidak ada penghalang dari segi teknisnya. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Apa kalian setuju dengan teknologi seperti ini? Atau kalian mungkin punya penemuan baru yang lebih mutakhir? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau justru kalian adalah seorang penganut dari teori konspirasi, di mana ini mungkin akan mengontrol kehidupan manusia? Terserah kalian. Yang mana akan kalian percayai? Dan apapun pendapat kalian, silahkan tulis di kolom komentar guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Iga. Sampai jumpa di video berikutnya. Let's go!